Baik, pemirsa Jambi TV, kita kembali lagi di sesi kedua, talk show eksklusif Jambi TV, tentunya kolaborasi program Bangga Kencana dengan Kodim 0415 Jambi dalam rangka pelayanan Kabin Nusantara dan percepatan penurunan stunting di Kota Jambi. Saya ke Pak Wali Kota Jambi. Nah, Pak Wali Kota, kita bicara tentang kebijakan yang dibuat terkait dengan stunting. Yang paling utama ketika kita bicara tentang kebijakan ini Pak, karena kan ini terkait dengan dana dan seterusnya, apalagi waktu COVID itu kan uangnya, duitnya semuanya difokuskan buat COVID. Nah sementara Bapak juga concern nih, stunting jalan terus, ini gimana Pak? Baik, kebetulan memang kami memilah-milah semua permasalahan. Ya, setiap permasalahan itu contoh masalah COVID, masalah stunting, masalah pengendalian penduduk, sudah ada dinas-dinas terkait. Okay. Nah dinas-dinas terkait ini juga sudah kita SK-kan juga, dalam arti kata ada tim-timnya. Tim ini tim terpadu antar dinas terkait. Ya. Nah itu jadi seperti stunting ini kita melibatkan juga komunitas-komunitas di luar pemerintahan, kemudian juga posyandu tentu yang kita bina dan lain sebagainya. Kemudian juga kita banyak memberikan bantuan alat antropometri ke posyandu. Ya, kemudian untuk payung hukumnya tim ini saya banyak mengeluarkan keputusan-keputusan, peraturan wali kota, keputusan SK-SK, dan saya selaku pengendali dan pelaksananya adalah wakil wali kota. Ya, kemudian tim di bawah, dan ini berjalan. Jadi berjalan itu tidak hanya di bawah dinas KB, tetapi juga di dinas kesehatan, puskesmas, ya, kemudian juga dinas pekerjaan umum, dinas perkin. Contoh misalnya penanganan kawasan-kawasan kumuh itu akibat penyebab stunting. Kemudian PDAM untuk menyuplai air bersih, ya, karena air bersih ini penyebab stunting juga. Kadang-kala satu keluarga dia gizinya cukup, ya, rumahnya mewah, tapi dia tidak pakai PDAM, dia pakai sumur. Nah sumur ini kan airnya tidak diketahui sehat atau tidak, karena tidak pernah ada tes labor dan tidak pernah ada uji kesehatan dan lain sebagainya. Jadi penyebab stunting juga. Jadi semua lini kami libatkan semua untuk penanganan stunting, sehingga penurunan stunting itu memang cukup signifikan, dari 22 ke 17 ke 14 ini belum habis loh tahunnya. Ya, target kami sampai dengan tahun ini nanti sekitar di angka 12% Desember ini nanti, ya. Jadi kami kolaborasikan juga dengan penanganan miskin ekstrim, karena kebanyakan yang anak-anak stunting ini juga kebanyakan itu berasal dari keluarga miskin ekstrim. Jadi kami tangani miskin ekstrim juga, ada 6.800 kakak di Kota Jambi ini yang insya Allah mungkin di akhir tahun ini bisa penurunan sampai 50%. Nah, penurunan ekstrim ini. Penurunan sampai 12% tadi. Nah, sekarang saya bicara garansi. Nah, jaminan. Nah, ini kan udah mau Desember ini Pak. Bapak selaku Wali Kota Jambi tentunya menjamin garansi lah, menjamin. Supaya bisa merata gimana Pak? Sistem sudah saya buat. Okay. Sistem ini sudah berjalan. Jadi siapapun wali kota nanti sistem tetap berjalan. Jadi pejabat-pejabat saya contoh di depan ini sih tanpa diperintah wali kota pun sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi tidak perlu meskipun wali kotanya entah nanti ada kiai, ada ustadz atau siapapun misalnya yang tidak ngerti pemerintahan, sistem sudah berjalan semua. Dan saya yakin itu akan tercapai karena kita sudah ada target-target capaian realisasi, dan setiap 3 bulan itu kita melakukan ANEF. Kita analisa, kita evaluasi. Oke. Demikian. Berarti secara sistem Bapak udah mengatakan itu adalah garansinya Pak ya, walaupun nanti siapapun itu. Oke, baik. Saya ke Pak Dandim, Pak. Tadi Bapak udah kadung menyebut Bapak asuh. Nah ya, orang tua asuh. Ini siapa aja nih Pak, kalau dari Kodimnya sendiri turun ke bawah, mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, kalau terkait dengan Bapak asuh anak-anak stunting itu tentunya Dandim, kemudian para dan Ramil di jajaran Kodim Jambi sampai kepada Babinsa. Oke, programnya Pak? Programnya adalah bagaimana
memperbaiki atau memberikan asupan gizi terhadap anak-anak asuhnya tadi. Contohnya? Jadi contohnya kita memberikan bantuan susu, kemudian makanan langsung kepada Tadi anak-anak Bapak tersebut. sempat mengatakan ada dapur apa tadi? Babinsa masuk dapur itu untuk program Angkatan Darat, kemudian untuk program di Kodam 2 Sriwijaya ada dapur masuk sekolah. Ini sudah untuk di wilayah Kodim Jambi sudah ada 2 kali kita melaksanakan ini dan ini rutin setiap minggu. Dapur masuk sekolah. Dapur masuk sekolah. Satu lagi tadi? Satu lagi adalah Babinsa masuk dapur. Nah, Babinsa masuk dapur. Ya. Babinsa masuk dapur, Kodim masuk sekolah tadi, segala macam. Respon masyarakat, saya ingin tahu Pak. Ini berkaitan dengan peningkatan atau membantu kesulitan masyarakat. Otomatis dong. Ya. Kalau namanya dibantu, tentunya masyarakat juga merasa terbantu. Yang pada akhirnya ya masyarakat juga bersimpati ataupun bukan simpatinya sebenarnya yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita ingin yang ada di wilayah kita itu merasakan apa yang kita rasakan bersama. Dalam artian kalau semua bisa merasakan untuk sejahtera, kenapa tidak gitu loh. Kita hanya bisa sedikit, tapi itu mudah-mudahan bisa berarti bagi yang membutuhkan. Baik. Dengan adanya masuk dapur, membantu sedikit dari apa yang kita miliki, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi peningkatan. Kalau anak stunting tadi peningkatan kesehatan, kemudian kalau pada masyarakat ya paling tidak bisa merasakan lah untuk peningkatan ataupun kesejahteraan. Oke, baik. Bu, tadi Pak Dandim sudah menjelaskan langsung ke sekolah, kemudian masuk ke dapur, nah memberikan sesuatu. Nah, kalau untuk di dinas terkait yang Ibu pimpin sendiri, langkah-langkahnya apa aja Bu untuk perihal ini? Terima kasih bahwa kita memiliki program Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi Dapur, oke. Ya. Jadi Dapur Sehat Atasi Stunting adalah upaya dari kader dalam membentuk tim penggerak PKK yang bertugas mempercepat penurunan stunting di wilayah kelurahan. Nah, kebetulan di seberang ada rumah stunting berdekatan dengan rumahnya Bapak Danrem ya, iya di Koramil, Bapak Koramil, sehingga beliau berkolaborasi dengan kader dalam Dapur Sehat Atasi Stunting dengan memasak makanan lokal wilayah untuk anak stunting. Nah, kalau kita bicara tentang stunting, ini kan menjadi PR juga nih ya. Saya dengar ada angka unmet ya, angka unmet itu dari keluarga berencana. Nah, kalau di Kota Jambi ini programnya untuk mengatasi hal ini apa, Bu? Jadi memang permasalahan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi adalah masih tingginya unmet need, di mana masyarakat ingin ber-KB tetapi belum bisa dilayani. Nah, hal ini banyak penyebab, salah satunya adalah belum melaporkannya setiap vaskes-vaskes yang melayani KB ke aplikasi Newsiga. Nah, jadi dan kita berupaya juga untuk memberikan pelayanan mobile atau bergerak menuju ke masyarakat di mana setiap kali berkumpul dapat mendapatkan pelayanan KB di mobil pelayanan. Oke, Ibu tadi kalau bicara tentang berarti kan kendalanya internal ya Bu ya, kendalanya internal. Nah, apa yang bisa supaya dipercepat Bu? Iya, jadi kebetulan juga di sini petugas-petugas kami melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pelayanan KB yang lebih luas lagi. Jadi kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama vaskes-vaskes yang ada di Kota Jambi. Oke, dari angka 22 ke 17, 17 tadi ke 14, tadi Pak Wali Kota juga sempat menyebutkan ideal-idealnya semoga di Desember menjadi 12, syukur-syukur bisa 10. Amin. Pak, percepatan seperti apa Pak? Karena ini sekarang kita sudah di posisi Oktober. Nah, ini gimana Pak? Pak Wali.
kita aktifkan posyandu. Oke. Ya, kita edukasi kader-kader kita berikan fasilitas, dan insya Allah nanti tahun depan kita naikkan juga honor kader posyandu nanti. Ya, kemudian kita ajak diskusi. Ya, kita ajak diskusi kader-kader kita ini apa kendala-kendala di lapangan, sehingga mereka pun sudah berjalan tanpa dikomandoi. Oh, Itu. Jadi contoh misalnya di Kota Jambi ini ada inovasi yang namanya Kampung Bantar. ya, ya, Bersih, aman dan pintar, itu per RT. ya. Ada 1652 RT. Dari 1652 itu sudah ada 1200-an atau 1300 kampung bantar. Syarat menjadi kampung bantar itu punya posyandu. Ya. Nah itu, jadi posyandu punya, kemudian kadernya ada. Nah ini, Ya, oke. kadernya ada. Ya. Makanya kita optimis dengan angka-angka yang kita buat itu. Angka yang kita buat juga adalah angka standar yang rendah. Jadi misalnya 12 kita patok tahun ini, bisa saja nanti 10. Oke. 10 ya. Jadi komunikasi dengan kader, bagaimana menyentuh kader ini sehingga mereka bekerja itu tidak menunggu perintah, tidak menunggu apa, tapi kalau memang itu sejadwalnya mereka lakukan. Nah, cuma ada kendala. Kendala ini biasanya bagi ibu-ibu hamil yang berasal dari keluarga mampu, ya. Kadangkala agak kesulitan juga. Ini keluhan kader juga. Kenapa? Mereka disuruh datang, maksud datang ke posyandu itu supaya ada catatan, ada report dari posyandu bahwa di sini di RT ini ada ibu hamil. Ya. Nah, kadangkala si ibu hamil ini biasanya mungkin karena keluarga mampu, dia tidak ke posyandu, dia ke dokter kandungan, ya. Nah, ke puskesmas pun tidak, Ya. ke dokter kandungan. Nah, kita kehilangan kontak di sini, Betul. karena kita pengen tahu usia kehamilannya bagaimana, kemudian kita bisa prediksi kapan dia melahirkan. Nah, ini kadang-kala banyak ada juga yang seperti ini gitu. Nah, Ya. mungkin pada media ini juga kami minta bantuan juga kepada media juga tentunya untuk lebih banyak mensosialisasikan dan mengedukasi bagi ibu-ibu hamil yang berasal dari keluarga mampu. Tetap lapor. Tetap lapor. Toh tidak usah periksa posyandu, tidak Ya. apa-apa, tapi laporkan kehamilan ini ya. Ya, Sehingga ya, ada ya. data. Oh, berarti ibu ini hamil tidak dalam kondisi bayi dikandung ini prematur atau misalnya stunting. Nah, seperti itu. Oke, baik. Berarti pada dasarnya adalah dalam kondisi ekonomi apapun, kalau kita tinggal di lingkungan suatu tempat, di situ ada posyandu, tetaplah kita lapor supaya angka yang didapat oleh dinas ataupun Pemda Kota Jambi valid. Oke, kita break dulu, Pak Wali Kota, Pak Dandim, Ibu Ira, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.